Oke, halo dulur, kembali lagi. Nah, sekarang kita masih terus memantau update perkembangan bursa transfer yang ada di Manchester United ya. Kalau sebelumnya sudah ada pemain yang datang, yaitu Joshua Zirkzee, kita juga harus melihat pergerakan penjualan pemain ataupun perpanjangan kontrak yang ada di Manchester United. Karena apa? Karena selain pembelian pemain, penjualan pemain itu juga penting dan menarik untuk kita ikuti bersama perkembangannya. Nah, untuk yang pertama ini, ada satu pemain yang sudah pasti dijual ya per hari ini, yaitu Willy Kambuala. Ini salah satu pemain akademi Manchester United. Sangat disayangkan juga karena dia sebagai pilihan terakhir ya di musim kemarin ketika MU sedang dilanda badai cedera untuk posisi center back, bahkan Maguire, Lindelof, Varane, Lisandro Martinez yang menjadi tulang punggung center back di dua musim awal itu juga cedera semuanya, apes anjen. Akhirnya Willy Kambuala diberi kesempatan untuk bermain dan bisa membuktikan perannya sebagai center back bawaan dari akademi MU ya. Dan menurutku untuk pemain yang masih muda itu cukup impresif karena apa ya? Yang pertama dari jam terbang juga masih kurang. Terus habis itu secara skill juga masih belum matang. Namun kalau dilihat dari prosesnya di musim terakhir itu cukup potensial. Dan karena uh, di musim depan ini memang fokus utama Manchester United ini mendatangkan center back baru dan Erik ten Hag selaku manajer sudah memberitahukan Willy Kambuala bahwasanya dia akan menjadi pilihan terakhir untuk posisi center back. Otomatis dia sebagai apa ya pemain muda butuh jam terbang, ya mau nggak mau memang harus mencari klub lain untuk mengembangkan potensinya, untuk menambah jam terbangnya agar bisa semakin matang ya secara kualitas. Dan dengan posisi seperti itu menurutku pergi ke klub lain adalah pilihan terbaik untuk kedua belah pihak ya, baik MU maupun Willy Kambuala sendiri ya. Jadi klub yang membelinya adalah Villarreal. Nah, seharga 10 juta euro. Menarik loh, untuk pemain muda dibeli seharga 10 juta euro, itu ya lumayan lah untuk pemasukan Manchester United. Selain itu, MU juga memasukkan klausul pembelian kembali. Apabila nanti di masa yang akan datang pemain ini lebih matang secara kualitas, jadi MU bisa membeli lagi pemain ini dengan harga yang lebih terjangkau. Ini serius lur, KMU banget cuk. Bian-bian itu kayak gini sih, bisa menarik makanya mulai musim inilah dari pembelian penjualan itu nggak kerasa gerusuk gitu loh, benar-benar dipertimbangkan. Dan ini selaku ya pemilik yang baru ini sangat matang lah dalam mengatur keuangan klub ini. Apalagi untuk prospek Ineos kan untuk jangka panjang. Bahkan Sir Jim Ratcliffe pun kan bilang kalau kita baru bisa memperbaiki para pemain ini di 2 sampai 3 bursa transfer. Jadi kalau satu musim masih belum bisa lah. Tapi next kita lihat ya. Yang penting satu pemain sudah fix keluar, Willy Kambuala. Semoga bisa berkembang di klub yang baru di Villarreal dan semoga masih bisa kembali ke Manchester United. Terus yang kedua, kita bahas soal Sofyan Amrabat. Nah, Sofyan Amrabat ini salah satu pemain yang dipinjamkan oleh Fiorentina ke Manchester United musim lalu karena ya badai cedera. Terus habis itu Sofyan Amrabat dipinjam karena sudah pernah memiliki pengalaman berlatih bersama Erik ten Hag. Terus habis itu musim lalu juga sempat apa ya kurang maksimal juga secara performa, bahkan baru menunjukkan performanya menjelang akhir-akhir musim. Salah satu pertandingan yang paling menonjol ketika melawan Manchester City ya di final FA Cup. Nah, itu benar-benar fighting spiritnya luar biasa. Hampir apa ya? Nyari sempurna lah performanya dia. Dan dari berita terbaru yang aku baca hari ini, Sofyan Amrabat masih menunggu keputusan
dari Manchester United. Dia ingin dipermanenkan di MU. Dia benar-benar sudah nyaman, tapi pihak klub belum memutuskan. Jadi baru minggu depan untuk keputusan Sofyan Amrabat ini seperti apa. Entah dipermanenkan, entah dipinjamkan kembali, atau tidak jadi dipermanenkan, itu nanti kita lihat perkembangannya minggu depan. Oke. Terus yang ketiga ini ada pemain yang cukup senior juga ya, yaitu Casemiro. Nah, Casemiro ini kan untuk saat ini rumornya memang akan dijual untuk saat ini rumornya memang akan dibeli oleh salah satu klub di Arab Saudi. Nah, tapi masih belum deal ya, masih sebatas kontak-kontakan dengan pihak klub. Entah itu nanti dibeli dengan harga berapa itu masih belum tahu juga. Namun yang pasti sudah ada kontak dengan klub Arab itu ya. Ya harapannya memang kalau memang kalau bisa dijual ya nggak apa-apa sih, karena secara performa musim lalu juga mulai menurun, terus habis itu usia juga bukan masa prime-nya lagi, memang harus ada regenerasi di posisi CDM. Jadi ya kemungkinan kalau memang Casemiro dijual, Manuel Ugarte ini pasti dibeli dari PSG. Karena dia ya juga secara usia masih muda, kurang lebih baru 23 tahun. Jadi ya biar ada regenerasi itu tadi untuk jangka panjang. Menarik ini. 3 pemain sudah ada indikasi keluar, yang satu sudah pasti. Nah, 2 pemain sudah ada indikasi keluar, yang satu sudah pasti. Terus habis itu satu lagi ini salah satu center back juga, Victor Lindelof juga sudah harusnya dijual ya teman-teman ya, karena ya performa juga angin-anginan, inkonsisten. Terus habis itu ya MU benar-benar butuh pemain yang sesuai skema pelatih seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwasanya Erik ten Hag ini ingin menerapkan build up dari bawah, mulai dari kiper. Oke lah, kalau Lisandro Martinez memang sudah nyaman pegang bola sebagai center back, tapi yang lain kan belum tentu. Nah, jadi kita tunggu kepastiannya nanti ya di beberapa hari mendatang. Menarik. Soalnya ya penjualan ini patut kita pantau juga. Dari pemain yang kita jual ini nanti akan berpengaruh pemain mana yang akan kita beli, agar Manchester United ini tidak kena financial fair play gitu loh. Apalagi kayak kemarin pembelian Joshua Zirkzee, dia dibeli dengan harga 42 juta euro ya. Ya, MU memilih untuk tidak mengaktifkan release clause-nya seharga 40 juta, karena kalau diaktifkan release clause-nya langsung dibayar 40 juta pada waktu itu juga. Tapi dia memilih menaikkan sedikit 42 juta dan membayarnya secara bertahap selama 3 tahun. Keren kan? Dan dia lapo gak kalau ngono, Cuk. Apalagi saiki yo gak apa-apa sih. Saiki iso luwih apik yo gak masalah ngono lho. Yang penting setelah ini bertahap mulai kita lihat progresnya bareng-bareng gitu loh. Itu dari penjualan pemain ya. Terus yang terakhir update yang saya baca, untuk update yang aku baca tadi ya, Jonny Evans kembali dikontrak Manchester United. Center back tua ini ya, sudah berapa ya, 37 tahun. Kayaknya ini dikontrak bukan sebagai bukan sebagai pemain utama tentunya ya, tapi lebih ke sebagai kami tua kayak sebagai orang yang dituakan di ruang ganti gitu loh, untuk ngasih wejangan, untuk memberi masukan terhadap center back yang masih muda. Karena kan secara pengalaman dia ya pernah main di era Sir Alex Ferguson. Jadi ya dia memiliki pengalaman yang cukup banyak yang bisa di-share untuk center back muda di Manchester United ini. Itu aja sih. Untuk yang lain kayaknya nanti kita lihat lebih lanjut lah kalau ada update berita terbaru. Pasti langsung aku infokan ke teman-teman ya. Yang penting teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kalau misalkan ada yang kurang sepakat atau apa, nggak apa-apa tuh. Komen aja. Oke, mungkin itu dulu dari aku. Terima kasih sudah menonton. Salam.